Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pengurus Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Barkah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh para asatidah, para haji, para hajah, para bapak, para ibu, adik-adik, remaja. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita nikmat sempat. Mudah-mudahan dengan kita salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah, insyaallah kita melanjutkan dengan qiyamul lail, salat tarawih, diakhiri dengan witir insyaallah. Mudah-mudahan ini merupakan tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi yang terakhir, suri tauladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah semua sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Barkah yang Allah muliakan, tidak terasa alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki yaitu malam ke-7 dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya ini para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, merupakan kenikmatan yang luar biasa, yang mana kita mengambil salah satu pelajaran dari bulan suci Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Karena kalau kita melihat sirah, kalau kita melihat sejarah, salah satu perjuangan pada bulan suci Ramadan yaitu ada yang namanya Perang Badar. Dan kalau kita lihat terhadap skala nasional, ternyata kemerdekaan bangsa kita itu terjadi yaitu pada bulan suci Ramadan. Jadi sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah merupakan perjuangan untuk kita. Perjuangan untuk apa? Salah satunya adalah perjuangan untuk mengendalikan seluruh hawa nafsu kita. Kita perjuangan untuk menahan salah satunya mungkin dari haus dan lapar. Tetapi ada perjuangan yang harus kita terus latihan, yang harus kita terus lakukan. Salah satunya adalah perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Baqarah. Di awal paragraf surah Al-Baqarah, ternyata Allah menjelaskan yaitu 3 tipe manusia. Yang pertama, kalau kita menelaah, kalau kita membaca, ada tipe manusia. Yang pertama pada ayat 1 sampai ayat 5 yang sering kita baca, bahwa tipe manusia yang pertama yaitu tipe yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa.
Yang kedua, ternyata para bapak, para ibu jamaah sekalian, tipe yang kedua di dalam surah Al-Baqarah itu adalah pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Allah menjelaskan, yaitu tipe manusia yang kafir. Yang ketiga, ternyata para hadirin, salah satu tipe manusia yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22, yaitu minal munafiqin. Ternyata hadirin, pada kesempatan ini kita bisa untuk menelaah. Salah satu yang kita fokuskan adalah tipe minal muttaqin, tipe orang-orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah. Gimana para bapak yang sering kita baca? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata hadirin, salah satu tipe manusia yang pertama itu adalah tipe yang muttaqin. Tanda orang yang muttaqin, tanda orang yang bertakwa, salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salah satu tipe manusia di dalam, yaitu surah Al-Baqarah, dari kalangan orang yang bertakwa ini adalah, salah satunya adalah tanda orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka pada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita semua ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang kita nanti-nanti dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Salah satu doa kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Para bapak, para jamaah, para ibu yang Allah muliakan, ternyata dengan kita kenikmatan sampainya pada bulan suci Ramadan ini, maka jadikan salah satu amalan yang terbaik kita. Ini mengingatkan saya pribadi, jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan, yaitu untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Maka hadirin, kalau kita lihat, kalau kita cek salah satu dalam sirah sahabah, di dalam sejarah para sahabat, salah satu yaitu tokoh, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga di dalam sejarah sahabat, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita lihat, ternyata Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang sangat menonjol di dalam dakwahnya, yaitu dakwah bil mal, dakwah dengan harta. Dan ini merupakan yang sangat luar biasa. Kalau kita baca sirah sahabat, salah satunya Abdurrahman bin Auf, yaitu berdakwah bil mal, berdakwah dengan hartanya yang luar biasa. Dalam arti, di dalam Islam itu tidak melarang untuk banyak harta. Yang dipermasalahkan adalah untuk apa itu harta dan dari mana itu harta didapatkan. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa berjalan sehingga dia diminta pertanggungjawaban. Salah satu kelak yang akan diminta pertanggungjawaban yaitu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana itu harta didapat,
dan digunakan untuk apa itu harta. Luar biasa. Jadi dalam Islam ternyata tidak mempermasalahkan banyaknya harta. Yang dipermasalahkan adalah dari mana itu harta didapat. Tatkala hartanya didapat dari cara yang halal, kemudian digunakan dalam hal yang halal, dalam kebaikan. Masya Allah, tadi panitia Masjid Al-Barakah pada bulan suci Ramadan, luar biasa program-program di masjid kita yang mulia ini. Mari kita bersama-sama, dan ini bagian dari dakwah bil mal kita. Mungkin dengan sebagian harta kita, mungkin dengan sebagian tenaga kita, mungkin dengan sebagian pemikiran kita, mari kita gunakan untuk dakwah, yaitu di dalam demi li'ila'i kalimatillah ini. Masya Allah, ketika pada bulan suci Ramadan terjadi perang Badar, luar biasa para bapak, para ibu hadirin. Ketika itu tokoh yang luar biasa, salah satu sahabat ketika mau perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang mau berinfak untuk mempertahankan i'lau kalimatillah ini, untuk mempertahankan kalimat-kalimat Allah ini, ketika kita diserang oleh kufar Quraisy, untuk mempertahankan agama Allah ini, untuk memperjuangkan agama Allah. Bukan berarti Allah tidak, yaitu bisa untuk memenangkan, tetapi Allah memberikan kesempatan sejauh mana kontribusi kita di dalam untuk memenangkan agama Allah. Bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk memenangkan agama ini satu detik pun, tetapi Allah memberikan kesempatan apa yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi untuk memenangkan agama Allah ini. Tentunya dengan dakwah bil hikmah. Ternyata ketika Pak Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang mau berinfak untuk perang Badar ini? Ternyata para bapak, siapa yang mengangkat tangan itu? Ternyata para bapak, para ibu yang mengangkat tangan untuk berinfak untuk perang Badar itu, Abdurrahman bin Auf salah satunya. Berapa infaknya Abdurrahman bin Auf dalam sirah itu? Masya Allah, kalau kita baca sirah para bapak, para ibu, infaknya Abdurrahman bin Auf itu adalah 4.000 dinar para bapak, para ibu. Kalau kita hitung secara rupiah sekarang, 1 dinar itu berapa para bapak, para ibu? Masya Allah, 1 dinar itu adalah kalau kita rupiahkan sekarang kurang lebih 3 juta. Kalau infaknya 4.000 dinar, Masya Allah, ketika itu Abdurrahman bin Auf berinfak untuk agama Allah sebanyak 12 miliar. Masya Allah, kalau kita lihat, ternyata tidak salah kalau kita lihat salah satu kelebihan Rasulullah, dan mungkin itu ditularkan kepada para sahabatnya, salah satunya dalam bab yaitu perjuangan dalam mal. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf sangat semangat dalam berikhtiar untuk mendapatkan harta yang halal, didapatkan dari cara yang halal. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf hartanya itu digunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sirah yang menjelaskan ternyata dalam perang Badar itu Abdurrahman bin Auf yaitu berinfak, Abdurrahman bin Auf itu 4.000 dinar. Dalam arti hadirin, ini memotivasi diri saya sendiri, mengingatkan diri saya pribadi. Mari kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka ketika kita menganggap ini Ramadan yang terakhir bagi kita, maka mari kita berikan yang terbaik amalan kita. Salah satunya amalan yaitu dengan infak-infak kita. Mungkin infak secara hartanya, kita infak dengan pemikiran kita, dengan yaitu tenaga kita. Luar biasa ketika bisa tiga-tiganya, sangat luar biasa. Maka ketika kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersabda di dalam hadisnya bahwasannya kebaikan pada bulan suci Ramadan ini, satu kebaikan yaitu dibalas dengan 100 kali lipat.
Maka ini menjadi motivasi kita, bagaimana kita untuk semangat, sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu pada bulan suci Ramadan seolah-olah membentangkan, akan seolah-olah betul-betul melipat gandakan amal-amalan kita, sampai yang kita ketahui bersama, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar mungkin dengan sholat kita, dengan infak kita, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah, itu yang akan menjadikan salah satunya dalam surah Al-Qadar itu adalah ibadah, baik ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, saya mengingatkan diri saya pribadi, mari ketika kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, kita salah satunya adalah yaitu bulan perjuangan, latihan untuk 11 bulan kemudian, latihan di dalam yaitu mengendalikan hawa nafsu kita. Salah satu bukti mengendalikan hawa nafsu kita, perlu kita ingat, amanah titipan harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah bukan milik kita sendiri, tetapi di dalam agama kita, yaitu Allah, yaitu dalam sebagian harta kita, yaitu untuk digunakan dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca sirah sahabah, salah satunya Abdurrahman bin Auf, sangat luar biasa. Ternyata Islam itu adalah sangat peduli, sangat memperhatikan dalam hal salah satunya adalah entrepreneur. Ini mengingatkan saya pribadi, para bapak yang sangat luar biasa, para jamaah yang memiliki, yaitu diamanahi mal, diamanahi dengan ilmu pengetahuan, diamanahi dengan yaitu mungkin kekuatan jabatan dan sebagainya. Mari kita gunakan itu semua untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, mungkin ini kultum suka kebablasan. Kultum itu kan kuliah 7 menit, ini malah kuliah terserah antum. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة ترويه ركعتين جامعة رحمكم الله.